Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita semua dapat ditemukan pada pertemuan kali ini dengan sekian maafnya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita semua diberikan kenikmatan dan kesempatan untuk bertemu di sini ya, karena di sini saya punya 5 orang. Mungkin kita semua dapat diberikan kenikmatan dan kesempatan mengenal Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari ini kita di sini akan bersama-sama belajar membahas sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa itu kan tafsir amali. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, kalau sudah kita belajar yang di kita tafsir amali, yaitu tafsir yang menafsirkan Al-Quran, tidak hanya menafsirkan ayat saja, tapi juga kita menafsirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lakukan apa yang ada di dalam Al-Quran dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, dari siang hari, makan, semuanya, dan bahkan sampai tidur lagi. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tafsir amali dari Quran surat Al-Isra ayat 97. Jadi sebelumnya mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca ta'awudz. Mau baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu awliyaa min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ala wujuhihim umyan wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Sadaqallahu al-'azim. Monggo ikuti bantuan ya. Waman dan barang siapa yang Yahdilah memberi petunjuk dari Allah, Yahdilah memberi petunjuk dari Allah, bahwa maka dialah al-muhtadi yang mendapat petunjuk, al-muhtadi yang mendapat petunjuk. Waman dan barang siapa ya, Waman dan barang siapa ya, yudalil biasa yudlil dia sesatkan, falan mereka tidak akan falan mereka tidak akan tidak kami mendapat dan tidak kami mendapat lahum bagi mereka aulia penolong aulia penolong min dari dunihi selain dia, selain dia. wa nahsyuruhum dan kami akan mengumpulkan mereka, Wa nahsyuruhum dan kami akan mengumpulkan mereka yauma pada hari yauma pada hari al-qiyamati kiamat, al-qiyamati kiamat. ala atas Ingat kasih wujuhihim wajah-wajah mereka, kajian wajah mereka umayyah benar, umaya wa hukman dan bisu, babukman dan bisu wa summa dan tuli, basumma dan tuli ma'wahum tapi dan mereka ma'wahum dan mereka jahannam neraka jahannam, jahannam neraka jahannam. ulam setiap kali Ulang setiap kali kober pada Muhammad pada zilnahum kami tambahkan mereka Namun kami tambahkan mereka sa'iron dalam apinya. Sa'iron dalam api. Jadi terima kasih, dan di sini kita tahu bahwa artinya berarti
Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka Allah akan mendapatkan penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah terkumpul dalam keadaan buta, bisu, dan kuning. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagian api di dalam mereka. Baiklah, berarti tafsir amali dari ayat yang ini yaitu yang pertama, sini ada dan nanti yang kedua barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, berarti di sini apa? Yaitu kita yakini bahwa kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi petunjuknya itu dengan cara apa? Yaitu dengan berbagai cara. Kan kita mau melakukan sesuatu yang kejahatan, melakukan sesuatu hal yang mengarah ke perbuatan yang jelek. Juga kita diberi petunjuk oleh Allah, kita mendapatkan musibah sebelumnya sebagai tanda bahwa hal yang kita lakukan itu tidak baik. Kita niatnya mau mencuri, bukan kita ternyata di jalan kaki kita selewat, kaki kita jatuh. Ya, dan hal itu sebagai petunjuk oleh Allah. Walaupun bertanya kita lakukan mencuri dan itu hal yang jelek. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimanapun kita berada. Kita di sekolah juga kita harus mengingat bahwa kita juga selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini dilanjutkan arti itu dialah yang mendapat petunjuk. Oleh karena itu, kalau kita yakin kita diberikan petunjuk oleh Allah dan kita iman dia tersebut, maka perbuatan yang kita perbuatan keji yang tadi itu tidak akan terjadi. Harus kita sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah. Kita harus selalu bersyukur karena kita selalu diberikan petunjuk-petunjuk yang baik oleh Allah, tidak terjerumuskan ke dalam kesesatan dunia atau akhirat. Lagi tentunya itu yang malah itu kita sudah dijalankan, sudah diperingatkan, kita sudah diberi petunjuk, tapi kita tetap aja melakukan perbuatan itu. Nah, tapi kita tidak termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi juga, dan barang siapa yang tidak barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain dia. Nah, ini barang siapa yang dia sesatkan. Nah, di sini kita janganlah menjadi orang yang tersesatkan. Janganlah kita mencoba untuk tersesat. Misalkan kita dikasih jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tersesat. Kita jalannya belajar atau kita cari jalan sendiri. Nah, itu janganlah kita mencoba sekali-kali mendapatkan jalan yang sesat. Kalau kita akan terjerumus ke dalam kesesatan, maka dia itu tidak akan dapat penolong. Jangankan penolong, orang yang kita salah jalan aja kadang nggak mau nolong aja. Nah, intinya kita jangan terlalu sesat. Sampai contohnya kita sesat dalam hal dunia seperti sekarang, kayak mungkin karena dulu pas COVID, ya pas COVID tahun 2019 kan terlalu banyak kesesatan, kejahatan, juga bukan terjadi. Sebenarnya ini kita banyak sekali orang-orang yang terjerumus. Nah, terjerumus ke dalam halnya buruk. Dan contohnya kayak ngempet atau tuyul. Nah, misalnya kita udah terjerumus, kan pasti orang-orang kan merasa bodoh banget. Kalau kita kaya, kita susah, kan pasti orang kan udah masalah diri, tuyul, salah diri, apa kan? Gimana kita? Bukannya ditolong, malah orang lain mensyukurkan tidak kayak
alhamdulillah sekeliling gak ada orang yang paling gak ada gitu kan. Karena bersyukur. Jadi kita yang akan dapat penolong. Apalagi lari kita atau lari meminta pertolongan kita itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga tidak. Jadi dalam kesusahan kita misalkan mau ujian ketika atau masuk kerja, nah kita nggak dapat kerja, kita minta tolong ke dukun, wah minta tolong ini sampai bisa supaya masuk pabrik ini, pabrik itu, pabrik A, B, C, D. Nah itu juga jalan yang sesat. Nah, jalan yang sesat itu nanti tidak ada pertolongan menyelamatkan kita dari pertolongan sesat. Kalau misalkan kita sudah tentu hanya sedikit dalam kesesatan pasti bakal tergiur ke depan. Oh ternyata enak ya kayak gini. Oh ternyata seru ya, coba cepet gampang kayak gini kan. Tapi kalau kita tergiur lama-lama kita udah masuk orang yang tersesat. Jadi tidak akan dapat penolong. Selain itu juga kan balasannya di akhir nanti kan juga jelas itu sangat mudah, yaitu balasan itu neraka jalan jauh. Jika ada yang menjelaskan tentang larangan atau hukuman, kalau misalkan kita melakukan perbanyak di haram kan hukumannya pasti di sini juga ada balasan di neraka. Itu sudah mengatakan dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Nah, yang pertama itu selanjutnya itu kita yakini bahwa hari kiamat itu pasti ada atau pasti akan datang. Tak besok, tak lusa atau tak seterusnya pasti kita yakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Entah kapan itu wujudnya, entah kapan itu waktunya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu tadi nyambung dari akhir sebelumnya itu jarak kita tersesat. Nah itu jangan kita tersesat di kemaksiatan. Karena apa ya? Di sini selanjutnya itu akan diseret atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Apabila kita tidak tersesat di sini kayak tadi, maka pada hari kiamat itu nanti kita bisa bakal diseret-seret wajah kita, karena kita keadaannya rusuh, lemah, gitu ya. Wajah kita yang berlumuran darah, apalagi di sini juga jasa dalam keadaannya buta, bisu dan tuli. Buta itu maksudnya kita nggak bisa melihat kebenaran. Sebenarnya kita udah biasa kan dalam kehidupan sehari-hari juga, misalkan udah jelas perbuatan itu salah, tapi kita juga tidak mau menegurnya, maksud kita juga belum buta. Kemudian bisu di sini bukan berarti nggak bisa ngomong, tapi kalau ngomong bisa, cuman ngomongnya tuh bahasanya jelek. Tapi kalau hari kiamat nanti mulut kita dibuat bisu agar supaya nggak mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tuli, tidak bisa mendengar, tidak dapat mendengar di zaman kiamat itu seperti kita tidak bisa mendengar kalimat-kalimat yang dari kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita gunakan mata kita, gunakan telinga kita, gunakan mulut kita untuk perbuatannya baik-baik. Jangan suka buka sana sini, suka cerita sana sini di depan baik, ternyata di belakang kurang baik. Seperti itu. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita terlanjur, terus kita tidak bisa menghindarinya, tersesat, maka kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Tepatnya di mana ya? Tepatnya di sini tadi sudah saya bilang itu tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling keji hubungannya pada saat paling tinggi dan sebagainya.
Jadi di sini ya mereka akan masuk ke neraka jahanam. Nah, di dalam hadis juga ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya saja yaitu manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan: orang yang berharap dan takut, orang yang berjalan bersama orang lain, dan orang yang dituduh oleh api neraka. Api akan menyertai mereka ketika mereka berhenti berjalan dan duduk. Ini istilah orang Muslim. Nah ini tadi bagi misalkan kita yang kesesat dan kita ke wajahnya tadi mudah-mudahan kita diseluruhi dari kiamat sama sekedar apa jahanam. Nah juga itu dalam saat maka jahanam sendiri juga termasuk dengan ada juga belum tadi berharap dan takut selamat atau selamat alhamdulillah berharap ini maksudnya berharap kita wafat tiba-tiba kita udah di kiamatnya jadi kita takut pas-pas gimana nih siksa kita yang gimana kita itu dalam neraka siksa itu juga ya sehingga di selanjutnya apapun api selanjutnya itu di sini juga setiap kali nyala api jahanam itu akan banyak kali tambah lagi bagi mereka lainnya. Di neraka setiap kali api padam yang api kita udah terhenti maka Allah SWT akan terus menambah dan menambah sampai kejahatan kita atau kesalahan kita itu semua habis melakukan saling menanggung. Oleh karena itu itu kita hindari di sini masuk ke neraka jahanam. Ya, dengan cara tadi yaitu dengan cara kita tahu bahwa kita harus bertunjuk kepada Allah, maka kita harus laksanakan atau tunjuk-tunjuknya. Jangan kata-kata. Ya. Oleh karena itu hanya kita dapat yaitu tadi kita dengan kita terhindar dari neraka jahanam dan dapat petunjuk dari Allah. Jadi itu kita berdoa agar mendapatkan petunjuk dari Allah dengan cara apa? Yaitu dengan cara zikir lah, dengan cara zikir. Karena kita contohnya ambil paling nanti ya. Jadi paling karena paling kan kurang cukup, kurang merasa dirinya kurang dalam finansial ataupun yang lain sebagainya. Nah itu berarti malingnya itu kurang orangnya itu kurang berzikir, kurang tahu kepada Allah. Kalau misalnya kita ingat pada Allah, kalau berzikir kepada Allah, mungkin hal kekurangan uang, finansial dan sebagainya pasti bakal kita rasa cukup. Kita merasa ya kita masih punya Allah, kita menjalankan punya Allah, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini juga ada tadi kesimpulan itu menjadi kezaliman dan kesombongan. Nah itu di sini kita hindari mendapatkan perilaku yang dapat membawa pada kesesatan, ya. Tapi juga kita harus itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengamalkan ajaran Islam secara konsisten. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diamalkan dalam setiap tindakan sehari-hari. Biar kita tidak terjerumus ke dalam api atau neraka jahanam. Karena di neraka jahanam itu Allah dihuni dan namun syairah. Kami yang tambahkan lagi berartinya kalakunya bahwa yang termasuk kata dan berarti dari dan artinya terus akan bertobat supaya kita nanti bisa naikkan dalam surga. Surganya Allah SWT. Oh ya, setelah selain dari surat Al-Isra ayat 97 yang isinya itu tentang pemberian petunjuk kepada kita, ayat lain yang bahas serupa itu juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 125 ya. Di situ juga dijelaskan bahwa orang yang diberi petunjuk dan orang yang dikehendaki Allah untuk petunjuk
dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki yang disesatkan, dia akan menjadikan dadanya kesat lebih sempit, seolah-olah ia sedang mendaki terakhir. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Ini itu sama, bahwa Allah itu berikan petunjuk pada umatnya. Makanya kita harus sadar bahwa kita diberi Allah, kita kalau berdoa kepada Allah supaya kita diberi petunjuk, diberikan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang lurus tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya berikan di pelajaran kali ini. Belajar berbareng dari Surah Al-Isra tadi ya 97. Jadi kalau kita berdoa, jadi intinya ya ini yaitu kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk di jalan yang benar subhanallah dan benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gitu ya. Kurang lebihnya di sini saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan bernegasi atau mustaqim. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.